Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz. Allah jalla wa ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Allah Ta'ala mengabarkan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabatnya dari orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, bahwa mereka memiliki sifat-sifat yang paling sempurna dan keadaan-keadaan yang paling mulia, bahwa mereka asyidda'u 'alal kuffar, bersungguh-sungguh memusuhi orang-orang kafir, dan berusaha untuk melakukan hal itu dengan segenap daya dan upaya yang mereka miliki. Tidak terlihat dari mereka kecuali sikap keras. Oleh karena itu musuh-musuh mereka hina di hadapan mereka, dan orang-orang muslim mengalahkan mereka. Ruhama'u bainahum, yaitu mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi seperti satu badan. Mereka mencintai saudara mereka sebagaimana mencintai diri-diri mereka. Inilah muamalah mereka dengan makhluk. Adapun muamalah mereka dengan Khaliq, kamu lihat mereka ruk'an sujjada, banyak ruku', lagi banyak sujud. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan banyak salat, yang mana rukun yang paling luhur dari rukun-rukun salat adalah rukuk dan sujud. Yabtaghuna, mereka mencari dengan ibadah itu fadlan minallahi wa ridwana, keutamaan dari Allah dan keridhaan darinya. Yaitu ini adalah maksud mereka. Maksud mereka adalah mencapai keridhaan Rabb mereka dan mendapatkan ganjaran darinya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka karena dampak dari bersujud, yaitu ibadah betul-betul memberikan bekas pada diri mereka. Karena banyaknya dan baiknya dampak itu terlihat pada wajah-wajah mereka, sehingga wajah-wajah mereka bersinar dikarenakan
batin mereka bersinar karena salat, maka zahir mereka pun bercahaya. Dzalika, itu yang disebutkan adalah mathaluhum fit Taurah, sifat mereka di Taurat, yaitu ini adalah sifat mereka yang Allah mensifati mereka dengannya, yang disebutkan juga di Taurat. Adapun mathaluhum fil Injil, sifat mereka di Injil, maka sesungguhnya mereka disifati dengan sifat yang lain, bahwa mereka di dalam kesempurnaan mereka dan saling tolong menolong mereka, kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarah, seperti tanaman yang mengeluarkan seminya lalu mendukungnya, fastaghladha, karenanya tanaman itu menjadi kuat dan keras, fastawa ala suqih, lalu berdiri tegak di atas akarnya, yu'jibuz zurra'a, menjadikan para petani terkagum-kagum karena kesempurnaannya, kebaikannya, dan pertengahannya. Demikianlah para sahabat radhiyallahu anhum, mereka seperti tanaman terkait manfaat mereka untuk makhluk dan terkait butuhnya manusia kepada mereka. Karena kekuatan iman mereka dan kekuatan amalan mereka seperti kekuatan akar-akar tanaman. Keberadaan orang yang senior dan belakangan masuk Islam betul-betul menyusul yang junior, mendukungnya dan membantunya untuk menegakkan agama Allah, mengajak kepadanya, seperti tanaman yang mengeluarkan seminya, lalu semi itu mendukungnya, lalu tanaman itu menjadi kuat. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Dengan sebab para sahabat, Allah membikin orang-orang kafir dongkol ketika mereka melihat para sahabat bersatu dan kuat di atas agama mereka. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang mengumpulkan keimanan dengan amal saleh. Sungguh Allah mengumpulkan untuk mereka ampunan, yang mana termasuk perkara yang dituntut oleh ampunan itu terjaga dari keburukan dunia dan akhirat, dan mendapatkan ganjaran yang agung di dunia dan di akhirat. كيف لا يكون لهم هذا الفضل ولهم هذه الرتبة والمنزلة. Bagaimana para sahabat tidak memperoleh keutamaan ini dan tidak mendapatkan kedudukan dan derajat ini? Wallahu jalla wa ala yaqulu fihim ma sami'tum.
Asy-Syaikh hafizahullahu taala berkata, Allah Jalla wa Ala berfirman tentang mereka sebagaimana yang kalian dengar. Kaifa la takunu lahum hadhihi ar-rutbatu wa hadhihi al-manzilatu wa yaqulu fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahiyan wan nahyu mutadamminun at-tahdhira wat-tarhib. Bagaimana para sahabat tidak mendapatkan kedudukan ini dan derajat ini, sementara Nabi SAW bersabda tentang mereka, melarang untuk mencela mereka. Larangan itu mengandung peringatan. Kama jaa fi sahihain min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebagaimana terdapat pada as-sahihain dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Karena jika kalian menginfakkan seperti bukit Uhud emas, maka tidak akan menyamai satu mud yang mereka infakkan, dan tidak menyamai setengahnya. Wal adillatu fil kitabi was sunnati adidatun wa kathiratun. Dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sangatlah banyak. Walihadzal kalami fi hadzal maqami ba'da hadhihi at-taqdimati min wujuh. Pembicaraan untuk hal ini pada kesempatan ini setelah pendahuluan ini dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi pertama, at-ta'kidu ala ma sabaqa bayanuhu wa tadhkiru bihi min bayani mu'taqadi ahli sunnati wal jama'ati fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menegaskan perkara yang penjelasannya telah berlalu, yaitu menjelaskan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah terkait para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika, termasuk hal itu adalah ma akhrajahu al-Imam Ibnu Abi Zamanain fi kitabih Ushul Sunnah. Riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin di dalam kitabnya Ushul Sunnah anil Imam Ayyub bin Abi Tamimah as-Sikhtiyani, qal, dari Al-Imam Ayyub bin Abi Tamimah as-Sikhtiyani berkata, man ahabba Aba Bakrin faqad aqama ad-din. Barang siapa yang mencintai Abu Bakar, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Wa man ahabba Umara faqad awdaha as-sabil. Barang siapa mencintai Umar, maka sungguh dia telah menjelaskan jalan yang benar. Wa man ahabba Utsman istanara bi nurillahi azza wa jalla. Barang siapa mencintai Utsman, maka dia diberi cahaya, yaitu cahaya dari Allah azza wa jalla. Wa man ahabba Aliyan faqad akhadha bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa mencintai Ali, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang teramat kuat. Wa man ahsana thanaa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa membaguskan pujian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terlepas, betul-betul terlepas dari kemunafikan. Wa man tanaqqasa ahadan minhum aw abghadahu li syai'in kana minhu fa huwa mubtadi'un mukhalifun lis-sunnati was-salafis salih. Barang siapa merendahkan satu orang saja dari para sahabat atau membencinya karena sesuatu yang berasal darinya, maka dia pelaku bid'ah, menyelisih sunnah dan menyelisih salafus salih.
wal khawfu alaihi alla yurfa'a lahu 'amalun ila as-sama'i hatta yuhibbahum jami'a wa yakuna qalbuhu lahum salima. Dikhawatirkan amalannya tidak terangkat ke langit sampai dia mencintai semua para sahabat dan hatinya selamat terhadap para sahabat. Wa akhrajal Imamul Khatibu fil Kifayah bi isnadin jayyid. Al-Imamul Khatib mengeluarkan riwayat di dalam Al-Kifayah dengan sanad yang bagus. Wa min tariqihi Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq. Dan dari jalurnya Ibnu Asakir di Tarikh Dimashq, anna al-Imam Abu Zur'ah ar-Razi qal, bahwa al-Imam Abu Zur'ah ar-Razi berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu zindiq." Apabila kamu melihat seseorang merendahkan satu orang saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya dia orang zindiq. Wadzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam indana haq. Demikian itu dikarenakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut kami benar. Wal Qur'anu haq, dan Quran itu benar. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain Al-Qur'an dan sunnah disampaikan kepada kita oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtilul kitaba wa sunnah. Tidak lain mereka menginginkan melukai saksi-saksi kita agar mereka membatalkan Alkitab dan As-Sunnah. Wal jarhu bihim aula, mereka lah yang pantas untuk dijarah. Wahum zanadiqah, mereka adalah orang-orang zindiq. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, qaulul Imam Al-Humaidi, perkataan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, falam nu'mar illa bil istighfari lahum. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk memintakan ampun untuk para sahabat. Faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah. Sehingga barang siapa mencela para sahabat atau merendahkan mereka atau satu orang saja dari mereka, maka dia tidak di atas keyakinan yang benar. Ila akhiri kalami, hingga terakhir perkataan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Hada bayanun minhu bima yajibu 'alal mu'mini nahwa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penjelasan dari Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah tentang perkara yang wajib dilakukan oleh seorang yang beriman terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minat tarahumi wal istighfari wad du'a ilahum, yaitu mendoakan agar mereka dirahmati oleh Allah, mendoakan mereka supaya diampuni oleh Allah, mendoakan supaya mereka mendapatkan kebaikan dari Allah. Wa yashabu dzalika salamatul qalbi lahum, itu disertai keselamatan hati mereka terhadap para sahabat. Wa alla yakuna fi qalbil mu'mini ghil, hendaknya tidak ada pada hati seorang mukmin rasa dengki terhadap para sahabat. Wa alla yatasallala ila qalbihi syai'un min at-tanaqqusi aw al-izdira'i aw nahwi dzalika mimma qad yushammu minhu, hendaknya tidak merasuk ke dalam hati seorang mukmin sesuatu dari perbuatan merendahkan atau menghina atau semacam itu dari perkara yang tercium darinya. Wal iyadu billah al-musyaqqatu li sabili ahli sunnah, memusuhi dan menentang jalan ahlu sunnah.
Wa minal wajibi aidan, termasuk perkara yang wajib dilakukan juga al-imsaku amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a hifdhi sabiqatihim wa taqarrubi ila Allah jalla wa ala bi dzikri manaqibihim wa nashriha fin nas. Termasuk kewajiban yang juga harus dilakukan adalah menahan diri dari perkara yang diperselisihkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai menjaga keterdepanan mereka di dalam memeluk agama Islam dan melakukan kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka dan menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka di tengah-tengah manusia. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.